Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi, ketemu lagi dengan saya teman-teman. Salam harmoni, salam jangan kagetan. Jadi umat Nabi Muhammad. Jadi bawa enjoy aja. Kalau misal ada pendapat yang liberal ya bawa enjoy aja. Ada pendapat yang serem ya bawa enjoy aja. Nanti juga lama-lama rendah sendiri kok. Yang penting kita membawa hati kita menjadi tenang. Jangan sampai jadi manusia yang kagetan, ya kan, langsung marah, langsung nampar, langsung bacok, apalagi membunuh. Ini dilarang. Oke, saya akan membacakan buku saya selanjutnya, teman-teman. Ini halaman 8. Oke, saya akan bacakan ya. Judul yang pertama adalah Akhlak, Agama, dan Kemanusiaan. Agama jika dilihat dari bahasa Sanskerta berasal dari kata agam yang artinya bahaya, bencana, perihal-perihal yang negatif, tapi ketika ditambah imbuhan a, maka menjadi agama yang artinya damai, sentosa, menjadi positif lah mananya. Jadi kata agama itu dari bahasa Sanskerta agam yang artinya bencana, perihal-perihal yang ekstrim, tapi ketika ditambah imbuhan a, maka kata agama itu menjadi baik. Nah, berapa abad yang lalu Nabi sudah memberikan pesan messenger lewat sabdanya. Apa kata Nabi? Adinu an-nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Ketika saya dan teman-teman mengikuti ceramah-ceramah Cak Nun, beliau menerangkan hadis ini. Di dalam ceramahnya beliau menafsirkan sabda Nabi Muhammad tentang nasihat. Di situ adalah sebuah hikmah, mau'izah atau wisdom, yang mana hikmah itu akan berenergi jika berbuat baik sesama makhluk dan menolongnya. Jadi seharusnya orang yang memiliki agama dari bahasa Sanskerta yang artinya damai, ia peduli akan kemanusiaan di sekitarnya. Tapi entah mengapa teman-teman, belakangan ini semakin orang yang beragama semakin jauh dari pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ceramahnya selalu bikin ricu, kata-kata kotor, ngeritik sana sini dengan yang negatif ya, yang keras gitu. Nggak ada yang mendukung gitu kan. Kalau nggak ada yang mendukung dia marah, ceramahnya keras dan lain-lain. Apakah ini yang disebut dengan agama kan? Coba kita lihat bangsa ini dari skala yang terkecil saja. Misalnya di sekolah seorang murid SMA melawan gurunya, menghadang gurunya ketika pulang. Ini pernah terjadi, makanya saya tulis teman-teman. Ada yang merokok di kelas, padahal kalau dilihat ia beragama. Padahal yang di SMA itu semuanya, baik itu agamanya Nasrani, Yahudi, Konghucu, Islam, ya semuanya beragama. Nggak ada ya agama yang mengajarkan seperti itu teman-teman. Padahal semuanya punya agama, tapi tidak sama sekali mencerminkan agamanya. Akhlaknya sudah hilang, sudah tidak tahu kemana pesan agamanya di mana. Kasus dana haji dan umroh menipu manusia atas label agama. Dan kasus bansos, hibah buat pondok pesantren semuanya hilang dimakan oleh para pencuri atau koruptor. Padahal agama melarang menipu, ia memanipulasi bisnisnya dengan dalil-dalil atas nama Allah, atas nama agama. Memainkan dalil untuk menipu sesama saudaranya muslim. Ada lagi kondisi sebagian orang yang beragama mengaku membela agama, membela Al-Quran dengan suara tegasnya takbir di jalan tanpa tahu arti esensi takbir. Keluarlah kalimat-kalimat yang mencerca, menghujat dan sebagiannya. Apakah ini yang dinamakan oleh beragama? Tidak teman-teman. Perhatikan ucapan Al-Imam Abi Abdullah Malik bin Anas tentang masalah ini. Idza ra'aita ar-rajula yudafi'u 'anil haqqi fayasummu wa yasubbu wa yadghabu fa'lam annahu ma'lulun niyyah. Imam Abu Abdullah Malik bin Anas berkata, jika Anda melihat seseorang yang katanya membela kebenaran, tapi dengan cara menghujat, mencerca, atau dengan bersikap kasar, maka ketahuilah bahwa ada kerusakan dalam hatinya atau niatnya. Padahal agama dan kemanusiaan itu satu paket teman-teman, harus korelasi. Ketika kita beragama, maka kemanusiaannya tinggi, jiwa sosial dan pedulinya tinggi. Moral atau akhlak ini modal penting, modal yang sangat urgen. Jika ini sudah hilang pada pribadi manusia, maka akan hilang juga nama baik keluarganya. Dari sini kita dapat berkata bahwa tanpa akhlak, tanpa moral, masyarakat tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara baik. Masyarakat dinilai sakit,
kronis dan pada akhirnya akan punah bila anggotanya memiliki kesediaan berkorban dan karena pengorbanan berkait erat dengan moral yang luhur. Maka sungguh tepat kata-kata yang dipopulerkan penyair kenamaan Mesir Ahmad Syauqi, innamal ummamu al akhlaq ma baqiyat wa innama hamu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi masyarakat ditentukan oleh tegaknya moral. Bila moral runtuh, kepunahan mereka tiba. Apakah akhlak ada ikhtilaf, teman-teman? Yaitu ada perbedaan-perbedaan seperti ilmu fikih, tauhid. Maka saya sendiri katakan moral atau akhlak tidak ada perbedaan dalam hal ini. Jika kita diperintah oleh guru dan orang tua, apakah kita harus mengeraskan suara dan sambil mengangkat tangan di hadapan guru? Sedangkan depan orang tua kita berbeda lagi caranya. Baik guru maupun orang tua sama saja, harus melembutkan suara dan kepala, menunduk serta tangan diirsalkan, yaitu kayak seperti madhab Imam Malik ya teman-teman, sopan santun lah. Kalau lagi sholat kan diirsalkan, tidak sedekap ya, tapi diirsalkan nunduk. Filosof Jerman Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan manusia absah harus dengan moral, akhlak. Sungguh perihal akhlak ini sangat sulit jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkan dari keluarga, kerabat, kemudian tetangga, pelan-pelan dilatih. Melatih sejak kecil sangat baik. Jika dari kecil tidak dibentuk berakhlak, maka besarnya mungkin 40% dapat mengaplikasikannya atau tidak sama sekali. Ada sebuah hikayat dari Hasan Al-Bisri. Semoga dengan kisah ini teman-teman yang dengar, penulis dan pembaca dapat mengambil hikmah. Ketika Syekh Hasan Al-Bisri mendengar hadis Nabi yang berbunyi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Mendengar hadis ini dengan spontan langsung Syekh Hasan Al-Bisri mengamalkannya tanpa ragu karena keluar dari mulut Kanjeng Nabi, sabda Nabi. Selama 2 tahun Syekh Hasan bertetangga dengan orang Yahudi. Beliau tinggal di rumah susun, Syekh Hasan tinggal di bawah, sedangkan orang Yahudi tadi menempati komplek yang atas. Tiap hari Syekh Hasan membersihkan rumahnya selama 2 tahun. Apakah yang dibersihkan Syekh Hasan? Ternyata kotoran-kotoran atau pembuangan air dari kamar mandi Yahudi tadi. Sang Yahudi ini tidak tahu jika pembuangan kotoran airnya masuk ke tempat Syekh Hasan. Dengan ramah dan akhlak yang luhur, sang Syekh Hasan ikhlas membersihkan kotoran tersebut. Walau sang Yahudi ini melihat setiap ia melewati tempat Syekh Hasan, kemudian terdengar kabarnya Syekh Hasan sakit. Walhasil orang Yahudi ini menjenguk Syekh Hasan. Ketika di tempat Yahudi berkata, "Wahai Syekh, semoga Tuhan memberikan Anda kesembuhan dan kesabaran atas penyakit yang Anda derita." Jawab Syekh Hasan, "Amin." Kemudian ucap Yahudi, "Maaf, dari tadi saya mencium sesuatu di rumah Anda seperti bau kotoran." "Oh iya, maaf," jawab Syekh Hasan, "mungkin bau kamar mandi belum ditutup." "Ya udah, biar saya tutup," timpal orang Yahudi tadi. Ketika ke kamar mandi, pintu sudah ditutup, sang Yahudi penasaran. Ternyata bau tersebut ada di ruang tengah. Sang Yahudi sambil menutup hidungnya, "Nah, ini kotorannya," kata Yahudi tadi. Pantas Syekh Hasan tiap hari tidak pernah henti-hentinya membersihkan rumahnya. Ketika saya lewat, tapi sang Yahudi berpikir ini kotoran dari mana datangnya. Ditelitinya olehnya dan dicari ketemu dari atas atap. Semakin penasaran mencari, akhirnya sang Yahudi menemukan kotoran tersebut dari mana asalnya. Ternyata selama ini kotoran dari kamar mandinya. Sang Yahudi menangis karena tidak tahu akan hal ini. Lalu Yahudi tadi berkata, "Wahai Syekh, saya minta maaf dengan sedalam-dalamnya atas perbuatan yang saya lakukan selama ini." Jawab Syekh, "Minta maaf buat apa? Anda tidak salah. Saya sangat senang sekali dijenguk olehmu hari ini," ucap sang Syekh Hasan. "Saya senang sekali," kata Syekh Hasan, "dijenguk olehmu. Syekh Hasan, Anda orang baik, maafkan saya. Selama ini Anda membersihkan rumah Anda, tapi Anda tidak pernah tegur saya. Padahal kotoran dan genangan air dari rumah saya jatuh ke rumahmu." Dengan nada menangis, sang Yahudi sangat merasa bersalah. Jawab Syekh Hasan, "Tidak apa-apa, tidak perlu menyesal wahai saudaraku, aku ridho akan hal itu. Bukankah sesama manusia kita saling menyayangi?
Itu ajaran agama saya. Jawab Yahudi, sudah berapa lama kita bertetangga ya Syekh Hasan? Sudah 2 tahun kita bertetangga. Mendengar itu sang Yahudi kaget. Selama 2 tahun kotoran dan gendangan yang ada di kamar mandiku jatuh ke rumahmu, tapi Anda tidak pernah marah dan menegurku. Jawab sang Syekh, wahai saudaraku, Nabiku welas asih, Nabiku mencintai sesama manusia, Nabiku memanusiakan manusia. Sebagai umatnya aku ingin sekali meneladani akhlaknya, karena aku mendengar beliau berkata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Lalu sang Yahudi tadi berkata, ya Syekh, kenalkan aku pada nabimu, ajarkan arti kemanusiaan itu padaku. Saya ingin sekali memeluk agama nabimu. Jawab Syekh, ucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya sang Yahudi tanpa ragu masuk Islam dengan cara Syekh Hasan memberi contoh akhlak dan kemanusiaan dari Nabi Muhammad SAW. Kita jarang sekali ya teman-teman mencontoh akhlak Nabi, padahal misi Nabi jelas ditulis untuk menyempurnakan akhlak, bukan gaya atau penampilan. Ini yang sering dilupakan para banyak dai atau dosen atau guru atau santrinya. Sedikit sekali memfungsikan dan memperkenalkan akhlak pada anak didiknya, jamaahnya. Ustadz-ustadz kita hanya sibuk bahas fikih, tauhid, serta perbedaan-perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Jarang sekali mimbar-mimbar khutbah diisi dengan dalil-dalil akhlak. Makanya setelah habis sholat, nyolong sendal lanjut, ya kan? Kotak amal lanjut. Ya, ini masih berlaku sampai sekarang teman-teman. Makanya ini yang saya tulis di buku saya mengkritik akan hal itu. Kenapa habis pulang sholat Jumat kok hilang sendal? Padahal dia habis ketemu Tuhannya gitu loh. Karena isi khutbahnya, kata saya tadi, dalil perbedaan saja. Padahal kalau kita buka dalil-dalil tentang akhlak banyak sekali. Kita cek dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 karya Imam Al-Ghazali salah satunya. Sebenarnya banyak dalil-dalil tentang akhlak, banyak sekali. Sayangnya kita jarang mendengar apalagi mengamalkannya. Jika ingin membaca kitab-kitab yang membahas akhlak, rujuklah kitab Akhlak Libanin, Wasaya Bidayatul Hidayah Talil Muta'alim, serta karya Syekh Haji Asyim Asy'ari Adabul Mu'allim wal Muta'alim. Ini puisi dari teman media sosial di Facebook. Saya kutip dan saya edit sedikit. Ketika agama kehilangan Tuhan, dulu agama menghancurkan berhala, kini agama jadi berhala. Tak kenal Tuhannya, yang penting agamanya. Dulu orang berhenti membunuh karena agama, sekarang orang saling membunuh karena agama. Dulu orang saling mengasihi karena beragama, kini orang saling membenci karena beragama. Agama tak pernah berubah ajarannya dari dulu, Tuhannya pun tak pernah berubah dari dulu. Lalu yang berubah apanya? Manusianya. Dulu orang belajar agama sebagai modal untuk mempelajari ilmu lainnya. Sekarang orang malas belajar ilmu lainnya, maunya belajar agama saja. Dulu pemimpin agama dipilih berdasarkan kepintarannya, yang paling cerdas di antara orang-orang lainnya. Sekarang orang yang tak pandai, yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya, dikirim untuk belajar menjadi pemimpin agama. Dulu para siswa diajarkan untuk harus belajar giat dan berdoa untuk bisa menempuh ujian. Sekarang siswa malas belajar, tapi saat sebelum ujian berdoa paling kencang, karena diajarkan pemimpin agamanya untuk berdoa supaya lulus. Dulu agama mempererat hubungan manusia dengan Tuhan. Sekarang manusia jauh dari Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan-urusan agama. Dulu agama ditempuh untuk mencari wajah Tuhan. Sekarang agama ditempuh untuk mencari muka di hadapan Tuhan. Esensi beragama telah dilupakan. Agama kini hanya komoditi yang menguntungkan pelaku bisnis berbasis agama. Karena semua yang berbau agama telah didewa-dewakan. Takkan pernah dianggap salah, tak pernah ditolak. Tak jadi keperluan pokok melebihi sandang pangan papan. Agama jadi hobi, tren, dan bahkan pelarian karena tak tahu lagi mesti mengajarkan apa. Agama kini dipertuhankan, sedang Tuhan itu sendiri disampingkan. Agama dulu memuja Tuhan, agama kini menghujat Tuhan. Mana Tuhan dijual, diperdagangkan, dijaminkan, dijadikan murahan oleh orang-orang yang merusak, membunuh sambil meneriakan nama Tuhan dan agama. Orang-orang yang mengerti agamanya dengan baik, maka ia paham bagaimana menakar kualitas secangkir kopi. Karena kopi terbaik bukan saja berasal dari biji terbaik, tetapi juga harus melalui proses yang terbaik. Karena yang terbaik harus selalu berpasangan dengan yang terbaik, itulah menjadikannya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan
dengan halaman selanjutnya selembar akhlak dalam dunia maya.